Guru Mulia dengan Karya. Mari ikut lomba gelar karya. Kami tunggu karya Ibu Bapak Guru. Dapatkan hadiah jutaan rupiah dan diundang dalam apresiasi Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Serta tidak kami batasi. Kami tunggu terakhir 15 November 2025. Yuk, ikutan lomba video konten kreatif dengan tema inspirasi, edukasi, atau hiburan yang bikin orang ketawa. Syaratnya gampang, videonya harus original, durasi 1-3 menit, dan pastiin kualitasnya oke ya. Langsung aja daftar di link ini dan upload karya terbaikmu sebelum waktunya habis. PGRI Smart Learning and Character Center Pinjul Lumajang, nunggu karya gokil kamu, gaskeun! Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat datang di Lab Persada. Kita store tour yuk. Di lantai 1 ini ada berbagai macam produk smartphone, mulai dari yang harga 1 jutaan sampai puluhan juta juga ada loh. Displaynya lengkap banget. Segala merek brand HP populer dari Samsung sampai iPhone, semua ada. Kita juga ada aksesoris serba 1000, hydrogel, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini ada berbagai macam tipe laptop dari Lenovo, Asus, HP, Axial, Avita, Dell, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan, mau buat kerja, kuliah, atau bahkan gaming. Selain laptop, di lantai 2 juga ada berbagai macam hardware, mulai dari printer, proyektor, dan lain-lain. Jadi, semua kebutuhan gadget kamu bisa banget dicari di sini. Tunggu apa lagi? Yuk langsung datang dan temukan gadget pilihanmu di Lab Persada. Lab Persada, resmi, murah, banyak hadiah. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Mohon untuk mengkondisikan mikrofon dalam keadaan mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di acara parade webinar dengan tema Cara Efektif Mendidik Generasi Z dan Generasi Alpha, Sabtu 8 November 2025. Hidup Guru! Hidup PGRI, solidaritas. Oke, solidaritas. Yes. Terima kasih. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Lumajang, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Lumajang, yakni Bapak Wahyu Purwanto SPD MPD. Yang kami hormati Ibu narasumber yang luar biasa, Ibu Nur Hidayati SPSI. Ketua APKS PGRI Kabupaten Lumajang, Bapak Muhammad Subagri SPD,
panitia penyelenggara tim APKS PGRI Kabupaten Lumajang, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia dimanapun panjenengan berada. Sebuah kebanggaan yang luar biasa tentunya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, juga berbahagia dalam ruang virtual Zoom meeting ini Sabtu 8 November 2025. Izinkan saya, Sayyidati Marlinda Yunita, akan bersamai Ibu dan Bapak semua dalam sebuah rangkaian acara yang luar biasa, yakni parade webinar kedua dengan tema Cara Efektif Mendidik Generasi Z dan Generasi Alpha. Nah, sebelum itu Bapak Ibu mohon menjawab pantun saya dengan kata cakep. Sore syahdu langit membiru. Cakep. Cakep. Terima kasih. Anak burung belajar terbang. Cakep. Gen Z dan Alpha generasi baru, mari kita didik dengan cara yang gemilang. Kasih aplaus dong Bapak Ibu, tekan tombol reaksinya. Makasih. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, beserta juga rekan-rekan pendidik yang hebat semuanya. Susunan acara webinar kali ini sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mars PGRI menempati acara yang ketiga dan keempat, acara yang kelima dan keenam yakni sambutan Ketua APKS PGRI beserta sambutan Ketua PGRI Kabupaten Lumajang, dan acara yang ketujuh yakni pemaparan materi oleh narasumber, acara yang kesembilan yakni sesi bertanya atau Q&A, dan acara yang terakhir yakni penutup. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk mengawali acara, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PGRI. Hadirin dimohon menyesuaikan dengan sikap duduk tegak sempurna. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa, memanjatkan harapan semoga kegiatan parade webinar kedua ini berjalan lancar dan membawa manfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita semua. Baik Ibu, Bapak, peserta webinar yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Sekretaris APKS PGRI Kabupaten Lumajang. Kepada yang terhormat Ibu Nani Sugianti, SPD MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ibu saya Hidati. Baik, baik Ibu, aman. Di sini mati lampu Ibu. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu semua, saya menggunakan HP, tidak bisa merubah background. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Lumajang, yaitu Bapak Wahyu Purwanto SPD MPD, yang saya hormati narasumber hebat yang berkenan berbagi ilmu pada sore hari ini, yaitu Ibu Nur Hidayati SPSI dari SMKN 2 Kabupaten Lumajang, yang saya hormati pengurus APKS PGRI Kabupaten Lumajang, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan webinar APKS PGRI Kabupaten Lumajang pada sore hari ini. Atas nama Sekretaris PGRI Kabupaten Lumajang, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kegiatan webinar ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para pendidik serta tenaga kependidikan di era digital saat ini, Bapak Ibu. Melalui tema yang diangkat pada hari ini, kita berharap agar seluruh peserta dapat memperoleh wawasan baru, inspirasi dan semangat dalam mengembangkan diri, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang dengan pesat. APKS PGRI Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang belajar, berbagi dan berinovasi seperti ini agar guru-guru kita semakin tangguh, kreatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman. Akhir kata dari saya, semoga kegiatan webinar hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Mari terus berkolaborasi dan berinovasi dari kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Lumajang tercinta. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Hidup! Solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada moderator wabarakatuh. Saidati, kami persilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nani Sugianti SPD MPD atas sambutan yang luar biasa dan sangat inspiratif. Baik Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Sekretaris PGRI Kabupaten Lumajang, sekaligus mohon perkenannya untuk membuka acara webinar ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Purwanto SPD MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Suara saya apakah sudah terdengar dengan baik? Sampun Pak, aman. Oke, terima kasih yang saya hormati Ketua APKS PGRI Kabupaten Lumajang, kemudian Ibu narasumber Bu Nur Hidayati SPSI,
rekan-rekan panitia, tim APKS yang luar biasa, dan Ibu Bapak peserta parade webinar cara efektif mendidik generasi Gen Z dan Gen Alpha, Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang pertama, kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua PGRI karena pada saat yang sama harus ada 2 kegiatan sehingga mewakilkan kepada kami. Salam kepada teman-teman yang luar biasa. Di pagi hari kita mendidik dan mengajar, di sore hari kita mengembangkan diri. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa Ibu Bapak guru di Kabupaten Lumajang khususnya adalah orang-orang yang luar biasa. Ibu Bapak yang berbahagia, materi yang sangat menarik, bahwasannya kita sebagai pendidik adalah generasi, bukan generasi Z atau bukan Gen Z, apalagi generasi Alpha. Tetapi kita semua adalah yang hadir di sini, tidak terkecuali, yaitu para digital imigran atau baby boomers atau Gen X. Sementara yang kita hadapi adalah para Gen Z yang rata-rata lahir di tahun maksimal di tahun 2012 dan generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2012 sampai 2024. Ibu Bapak yang berbahagia, sebelum kita menyimak materi oleh narasumber, mohon izin juga menyampaikan bahwa di bulan November ini adalah bulan bagi guru untuk merayakan Hari Guru Nasionalnya dan HUT ke-80 PGRI. Oleh karena itu, kami mengajak semua teman-teman guru untuk merayakan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-80 dan Hari Guru Nasional tahun 2025 dengan semangat yang baru, dengan inovasi yang baru, dengan kreativitas yang baru, dan bisa kita rayakan dengan membentangkan bendera, banner, dan atribut PGRI di sekolah masing-masing. Juga perlu kita ketahui bersama, Ibu Bapak, kita akan menyelenggarakan mulai tanggal 15 nanti berbagai event untuk merayakan ulang tahun kita. Mulai tanggal 15 nanti ada lomba menyanyi putra-putri yang bertempat di Alka Cafe. Silakan Ibu Bapak bisa berkunjung ke sana nanti di hari Sabtu tanggal 15. Insya Allah Alka Cafe libur kecuali hanya untuk teman-teman PGRI, gitu ya. Jadi dikhususkan untuk Ibu Bapak guru, silakan hadir di sana. Kemudian tanggal 16-17 hari Minggu Senin itu ada pertandingan badminton atau bulu tangkis di GOR Wirabakti Lumajang. Dilanjutkan hari Selasa Rabunya pertandingan bola voli antar cabang. Silakan Ibu Bapak nanti juga bisa meramaikan. Insya Allah masuk gratis ya, masuk keluar gratis. Kemudian jangan lupa juga di tanggal 25 November hari Selasa, puncak Hari Guru dan HUT, kita nanti akan melakukan
jalan sehat yang banyak hadiahnya, ratusan hadiahnya. Silakan Ibu Bapak bisa berpartisipasi melalui cabang masing-masing yang dikoordinir oleh ketua cabang masing-masing. Itu rangkaian terkait dengan perayaan HUT, dan jangan lupa tanggal 22 November ini merupakan puncak kegiatan APKS dan PSLCC, yaitu ada presentasi finalis lomba gelar karya inovasi pembelajaran mendalam, Bapak. Mungkin nanti disampaikan oleh teman-teman APKS, kalau tidak salah paling lambat mengirim karyanya itu tanggal 15 November ya. Dan hadiahnya luar biasa, sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Jadi sangat menyesal nanti kalau tidak mengirim, Bapak ya. Jadi silakan Ibu Bapak yang hadir di sini, ada 66 peserta. Silakan nanti dikurangi panitia dan kami mengirim lomba itu, dan ini dibuka untuk semuanya begitu. Silakan nanti Ibu Bapak, baik di PSLCC ada lomba konten video kreatif, itu silakan diikuti. Ibu Bapak yang berbahagia, mohon izin, itu tadi informasi dari PGRI. Sekali lagi mari kita jaga soliditas dan solidaritas kita di bulan guru ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah guru-guru yang luar biasa sesuai dengan tema di HUT PGRI ke-80, Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI, wujudkan Indonesia Emas. Ibu Bapak silakan nanti menyimak webinar cara efektif mendidik generasi Z dan Alpha ini dengan baik. Dan mohon izin dengan Bismillahirrahmanirrahim, webinar cara efektif mendidik generasi Z dan Alpha secara resmi dinyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih Ibu Bapak. Tadi kalau tidak salah Bu Saidati ada pantun ya? Nggih, Bapak. Saya juga ingin menyampaikan satu kalimat saja. Dan ini sering saya sampaikan ya. Jalan-jalan ke Pasar Senduro. Cakep. Nah, jadi Ibu Bapak kalau ingin cakep tidak perlu ke beli skincare, cukup jalan-jalan ke Pasar Senduro gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman APKS luar biasa. Terima kasih banyak. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyu Purwanto, SPD MPD, atas sambutan yang penuh semangat, full inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak. Hadirin yang berbahagia, peserta webinar di sore hari ini, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Kita tahu bahwasanya dunia pendidikan saat ini tengah berhadapan dengan generasi yang begitu unik, yakni Gen Z dan Gen Alpha. Dua generasi ini lahir di era digital, tumbuh dalam keterbukaan informasi, dan juga memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka ini Bapak Ibu kreatif, kritis, dan juga cepat beradaptasi. Namun Bapak Ibu di sisi lain, mereka ini menuntut pendekatan yang lebih personal, lebih fleksibel, dan juga
relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, melalui webinar ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana nih cara mendidik mereka dengan lebih efektif, bukan sekedar mengajar, tapi lebih menyentuh hati, membentuk karakter, dan menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Hari ini Bapak Ibu kita beruntung sekali dapat belajar langsung dari narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Nur Hidayati SPSI, seorang guru BK di SMK Negeri 2 Lumajang yang telah berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pengembangan generasi muda. Kasih aplaus yang meriah Bapak Ibu semuanya. Kasih aplaus dong. Tekan ikonnya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Ibu Nur Hidayati SPSI ini Bapak Ibu, beliau lahir di Lumajang pada tanggal 1 November 1982. Saat ini beliau berdomisili di Jalan PB Sudirman, Gang 12 nomor 11B, Kelurahan Tompo Kersan, Lumajang. Dan nanti kalau kepingin punya nomor HP-nya Bu Nur Hidayati bisa kontak beliau langsung ya saat pemaparan materi. Beliau ini adalah seorang sarjana S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2001 hingga 2005. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwasanya Bu Nur Hidayati ini pengalaman profesionalnya sangat banyak sekali. Memang narasumber yang satu ini sangat luar biasa, istimewa sekali. Beliau ini di tahun 2007 hingga 2009 sebagai guru BK di SD Al-Ikhlas Lumajang. Dan di tahun 2012 hingga 2015, beliau ini sebagai tester Biro Psikologi Insight. Dan di tahun 2009 hingga 2022, beliau ini sebagai guru BK SMK Negeri 1 Tempeh. Di 2010 hingga 2017, beliau ini sebagai pimpinan, sebagai ketua unit produksi sekolah SMK Negeri 1 Tempeh, dan juga menjadi ketua bursa kerja khusus SMK Negeri 1 Tempeh. Dan ini juga di tahun 2020 hingga 2022 beliau sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wow, amazing, luar biasa sekali. Saya ngeri nih, bulu kuduk saya merinding. 2022 hingga sekarang beliau ini menjabat sebagai guru BK SMK Negeri 2 Lumajang sekaligus menjadi ketua bursa kerja khusus di SMK Negeri 2 Lumajang. Untuk pengalaman organisasinya juga tidak kalah menarik Bapak Ibu. Di tahun 2018 hingga 2022, beliau ini sebagai ketua tim penggerak PKK Pokja 3, dan di tahun 2018 hingga saat ini 2025, beliau sebagai ketua Dasawisma RT 2 RW 18 di Kelurahan Tompo Kersan. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga beliau ini memiliki prestasi yang cukup mentereng, yakni sebagai guru penggerak angkatan 10 di tahun 2024. Kasih aplaus dong Bapak Ibu, kasih hati boleh, kasih aplaus boleh, silahkan. Beliau juga saat ini menjadi fasilitator daerah Fasda 7 Jurus BK Hebat di tahun 2025. Wow, saya kepingin banget ini, dekat sekali, dekat sama Bu Nur Hidayati. Wah, ini beliau ini sangat luar biasa loh Bapak Ibu. Dan beliau ini punya moto hidup Bapak Ibu bahwasanya belajar itu tanpa henti, berbagi tanpa pamrih. Setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan bagi mereka yang tak berhenti untuk mencoba, berani mencoba, dan tak kenal putus asa. Baik Bapak Ibu, tidak usah berpanjang lebar, mari kita kasih aplaus yang meriah kepada Ibu Nur Hidayati SPSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Sayidati tadi apa? Suara saya jelas Bapak Ibu ya? Jelas Ibu. Aman. Kalau tadi merinding saya jadi terharu. Bu Sayidati, terima kasih atas paparan CV saya yang sebenarnya itu adalah perjalanan sejarah saya. Saya mulai Bapak Ibu ya.
Yang terhormat Bapak Sekretaris PGRI Cabang Lumajang, kalau saya tidak keliru Bapak Wahyu Purwanto SPD MPD, dan Ibu Sekretaris tadi belum sempat saya catat namanya, ngapunten Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya, yang saya juga masih terus belajar. Kalau istilahnya dikatakan sebagai narasumber, insya Allah saya belum berani karena sebenarnya kita hari ini itu sedang belajar bersama, Bapak Ibu. Tema hari ini sangat menantang bagi kita semuanya, nggih. Karena dengan dua generasi ini yang tumbuh di sekitar kita benar-benar berbeda. Berbeda dari masa kita dulu ketika sekolah, berbeda ketika kita juga berada di lingkungan sosial anak-anak Gen X gitu ya. Jadi anak-anak kita saat ini adalah anak-anak yang serba cepat, kritis, kreatif, namun juga sensitif dan penuh dengan rasa ingin tahu. Nah, sebagai orang tua pastinya di sini adalah guru dan juga orang tua Bapak Ibu nggih. Seringkali mengalami dilematik. Kenapa ya anak-anak sekarang itu kok sulit diarahkan gitu. Terus kemudian kenapa mereka lebih percaya kepada internet gitu daripada nasihat kita gitu Ibu Bapak nggih. Dan kemudian bagaimana cara membuat mereka menjadi mau mendengar tanpa merasa digurui. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Semoga hari ini kegiatan kita dicatat sebagai amal kebaikan dan tidak henti-hentinya saya berkumpul dengan orang-orang hebat luar biasa, Masya Allah, pengurus PGRI Cabang Lumajang ini terus berinovasi, berkolaborasi. Saya merasakan sekali dengan Pak Tri Indra Kurniawan, sehingga saya kemudian selalu ingin bergerak, Bapak Ibu nggih. Jadi semoga pertemuan kita tidak terhenti hari ini saja, tetapi terus dan terus berlanjut. Baik Bapak Ibu, mohon izin dari mulai jam 16.11 ini, izinkan saya berbagi dan sama-sama belajar untuk kemudian memahami bagaimana sebenarnya anak-anak kita di sekolah dan juga di rumah. Tampak Bapak Ibu nggih? Oke, Sampun Ibu, aman. terima kasih. Hari ini saya sangat terbentuk sekali untuk menuliskan judul ini, Mendidik dengan Hati, Gen Z dan Gen Alpha, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mengamati bersama anak-anak kita, seperti yang tampak di depan ini, Bapak Ibu, Masya Allah ya, tidak lepas dari yang namanya gadget, dari yang namanya gawai. Bahkan ketika mungkin gawai itu harus kita simpan dalam beberapa waktu, itu mereka sudah seperti anak-anak yang bingung atau istilahnya seperti jantungnya itu hilang gitu Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan sebagai guru BK di sekolah tingkat atas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini sore ini saya ingin mengajak Ibu Bapak menikmati, tidak sedang digurui, tetapi kita sedang sama-sama belajar. Kemudian mohon untuk kemudian menyiapkan gawainya, karena memang kita sedang membahas tentang Gen Z dan Gen Alpha. Mungkin nanti bisa bermain-main bersama selama 45 menit ke depan. Oke, Bapak Ibu. Bentar, nggih? Oke. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Gen Z itu adalah anak-anak yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Oke. Mungkin kalau saat ini anak-anak kita yang di tahun-tahun ini adalah anak-anak yang sudah beranjak di SMK atau SMA atau mungkin juga perguruan tinggi. Nah, anak-anak ini dikenal sebagai digital native atau anak-anak yang cepat mengakses informasi, mampu berpikir visual dan menyukai pembelajaran interaktif. Bapak Ibu, tantangan yang kita temui pada saat ini adalah menurunnya fokus belajar dan juga
ketergantungan terhadap gawai. Yang kedua adalah generasi alfa, yaitu tahun 2010 sampai 2025 mereka dilahirkan. Kalau diistilahkan, anak-anak kita lahir di 2010-2025 itu diilustrasikan ketika lahir itu sudah megang handphone ya, bahkan mungkin sudah bermain handphone ya Bu Saida ya. Jadi mereka sudah tidak asing dengan yang namanya AI, media sosial, dan pembelajaran daring karena mereka yang lahir di tahun-tahun itu sudah tidak asing dengan kegiatan Zoom, yang mana pada tahun 2020 kita terkena COVID-19, yang mana harus berada di rumah. Berpotensi menjadi Indonesia Golden Generation 2045. Nah, ini butuh tangan-tangan yang luar biasa Bapak Ibu, karena dari kita lah, orang tua dan juga guru, anak-anak kita bisa menjadi seperti apa. Kebutuhannya adalah keseimbangan antara teknologi dan pembentukan karakter. Baik Bapak Ibu, sudah disiapkan ya gambarnya. Kita akan Mohon izin Ibu, Iya. Bu Nur, mohon izin. Suaranya kurang jernih, kayak bunyi krek-krek gitu. Soalnya saya tidak pakai headset, Ibu. Oh iya, siap. Gimana? Belum? Nggak apa-apa Ibu, lanjut saja, lanjut. Baik, Ibu Bapak, monggo bisa diklik. Kita akan mengetahui bagaimana atau perasaan atau mungkin pengalaman yang Bapak Ibu rasakan selama menemui atau interaksi dengan mereka. Sampun Bapak Ibu, kami tunggu. Terlihat Bu Saida share screen saya? Sampun terlihat. Ibu Nur, monggo untuk diulang kembali Mentimeter dan passwordnya. Ada yang ini masih belum gabung. Saya buka kembali, Bapak Ibu, monggo. Masih ada 3, masih baru 3 yang masuk Bapak Ibu. Ada 66 peserta webinar hari ini, sore ini. 4 tantangan terbesar Bapak Ibu dalam mendidik Gen Z atau Gen Alpha. Ngeyelan gitu Bapak Ibu ya, anaknya ngeyelan karena mungkin apa yang dia terima tidak sesuai dengan yang dia yakini gitu ya. Degradasi moral ya, malas membaca, betul. Turunnya rasa hormat, menyaring informasi, gadget, pendidikan karakter. Kurangnya daya lenting, kemudian pendidikan karakter stroberi, generasi stroberi. Oke, Bapak Ibu, kesabaran tipis tisu. Tisunya apa dulu Ibu Bapak ya? Selalu menjawab, oh ya, bernalar kritis atau mungkin dia suka suka apa Ibu Bapak?
Suka Bu Saida, yang tadi ya suka jawab tuh ya, kalau dikasih tahu itu mesti jawab gitu. Kritis banget ya, Bu ya. Iya betul. Sampun Bapak Ibu, 1 menit lagi. Iya betul. Kurangnya rasa sopan santun, unik, gadget. Nah ini yang terbanyak adalah gadget ya. Memang Gen Z dan Gen Alpha ini adalah gen eh, gadget gitu ya. Karena hampir setiap hari anak-anak itu tidak lepas dari yang namanya gadget. Perubahan sikap, oke. Saya imigran, imigran, tidak lepas dari HP. Oke, baik. Waktunya cukup 16.20. Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Kita lanjut dengan berikutnya Bapak Ibu ya. Berarti Gen Z itu adalah gen gadget gitu ya. Oke. Next saya mulai lagi Bapak Ibu. Eh, Karakteristik Gen Z dan Gen Alpha itu ada beberapa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa di chat juga ya memberikan responnya. Jadi supaya kegiatannya itu tidak sampai dominasi, tetapi kita ada aksi dan reaksi. Ya. Nah, komunikasi Gen Z, Gen Z dan Alpha tumbuh di era digital yang sangat terhubung. Mereka terbiasa berkomunikasi melalui berbagai platform seperti media sosial, chat, dan video call. Jadi kalau dulu, saya ya, jadi dulu ketika saya masih sekolah itu saya pernah diberitahu oleh orang tua saya, nanti akan ada waktu di mana orang itu seperti orang gila gitu. Bagaimana maksudnya? Ternyata sekarang yang saya rasakan, orang itu bisa ngomong sendiri gitu ya. Jadi anak-anak kita yang di Gen Z dan Gen Alpha ini sudah terbiasa dengan gadget sehingga mereka sudah biasa eh, sibuk dengan dirinya sendiri ya, dengan melakukan video call, chat, dan di media sosial. Ini bagaimana nanti kita sebagai seorang guru atau juga orang tua menyikapi hal demikian. Yang kedua, multitasking. Bapak Ibu, eh, pernahkah Bapak Ibu mengetahui anak-anak kita itu atau mungkin yang di rumah Bapak Ibu ya, itu sangat sangat bisa melakukan berbagai macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Jadi yang satu mendengarkan musik, yang satu kemudian main game dalam satu waktu itu. Pernah, Bu Sayyidah mungkin? Pernah ya? Iya, Bu. Kemudian ingin kebebasan. Nah, Bapak Ibu, kalau anak-anak saya di SMK itu sebagai guru BK, ini juga ada Bu Yunita. Hai Bu Yunita. Di SMP ya Bu Yunita, ada siapa saja ini guru BK? Ada Pak Nurian, selamat datang Bapak Ibu guru BK. Ada Bu Novida, ada Bu Salam kenal semuanya Bapak Ibu ya. Mungkin saya belum tahu profesi atau latar belakang pendidikan mata pelajarannya, tapi insya Allah kita mempunyai tujuan yang sama adalah ingin membentuk karakter anak-anak hebat yang luar biasa. Ingin kebebasan, jadi anak-anak itu lebih suka menentukan pilihannya sendiri. Bukan begitu ya, Pak Nurian? Betul ya Pak Nurian? Iya. Kemudian termasuk dalam cara berpakaian, sampai juga kadang kita melihat ya ada pemandangan yang tidak seimbang antara orang tua dengan anaknya gitu ya. Ada yang pernah juga orang tuanya kelihatan rapi, tapi anaknya tidak mau diberikan baju yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi kelihatannya ini kok ibunya nggak ngapain ini anaknya gitu ya. Jadi sampai muncul eh, penilaian yang seperti itu Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah open-minded, transformatif, dan inovatif. Mereka tumbuh di dunia yang terus berubah. Jadi mereka terbiasa berpikir, terbuka, dan menerima hal baru. Oke, jadi anak-anak Gen Z ini kalau Bu Sayyidah di sekolahnya SD gini, SD tingkat atas Bu Iya, Sayyidah? Oh iya, iya, betul. ada hal menarik mungkin terkait dari poin yang keempat ini yang sering Ibu temui di bangku SD, Bu? Betul sekali, Ibu. Kalau di SD untuk
kelas atas itu memang ya tadi yang disampaikan beberapa peserta di Mentimeter bahwa ngeyelan iya. Sebenarnya bukan ngeyelan ya Ibu, tapi mereka itu butuh penjelasan yang lebih rinci, tidak sekedar pokok dijawab dengan istilah yang wis manuto seperti itu kan boten, tapi mereka benar-benar kepingin tahu asal usulnya gitu Ibu. Jadi berpikir kritisnya itu sudah jalan ya Bu. Nah ini berbeda Iya, sekali dengan betul. kita yang dulu. Kalau dulu kita tanya pasti dijawab sama orang tua wis ojo kakean takon gitu ya Bapak Ibu nggih. Nah, yang sekarang kalau nggak dijawab nanti anaknya jadi apa bisa tidak puas dan akhirnya kemudian mencari informasi yang tidak tepat. Oleh karena itu ketika putra-putri kita yang di sekolah maupun di rumah ya orang tuanya memang harus juga mengikuti perkembangannya termasuk juga menambah literasinya sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Kalau di SD itu luar biasa anak-anaknya. Nah, kalau di SMP ya, Bu Yunita, boleh sharing Bu Yunita? Halo Bu Yunita. Itu Ibu ada respon dari chatroom? Bu. Oh, iya. Baik. Iya. Di SMP sekarang ya Bu Sami untuk penampilan, waduh sudah sering kali tiap hari periksa saja apa namanya make up. Nah, itu itu. Nggih. Betul. Setiap hari sudah diingatkan bolak-balik ya tetap aja Mas Ian. Nah, permasalahan itu ya di SMP itu ya. Dan masih apa ya seperti kelompok itu masih banyak kalau SMP. Apa kalau istilahnya dulu geng gitu ya. Enggak seperti itu. Baik. Nggih. Nah, ini ibunya kelihatan muda, anaknya kelihatan tante-tante. Nah, Ini diskusikan suaranya Bu Yati di saya masih belum terlalu jelas. itu. Masya Allah ini harusnya bagaimana ini ya? Mungkin dari sinyal saya mungkin Bu. Iya, saya coba ini mendekat ke mikrofon gitu. Inggih. Baik. Terima kasih atas responnya dari teman-teman. Dari Pak Safa tadi ya, ibunya kelihatan muda, anaknya kelihatan tante-tante gitu ya. Kebalikannya Bapak Ibu ya. Harusnya yang kelihatan muda kan anak-anaknya. Ini berarti ada sesuatu hal di sini. Nanti ada di slide berikutnya. Anak-anak kita itu di Gen Z dan Gen Alpha ini adalah anak-anak yang ambisius. Jadi mereka sering punya target yang besar. Saya pernah suatu ketika menanyai anak saya Bapak Ibu di kelas, anak kelas 12, saya tanyai, apa nak cita-cita kamu? Saya sebarkan sebuah pilihan jawaban begitu. Anaknya menjawab, Bapak Ibu, saya ingin menjadi seorang presiden. Saya langsung memberikan respon yang luar biasa, Bismillah, semoga nak kamu tercapai cita-citanya gitu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang di Gen Z dan Gen Alpha ini nggak realistis keinginannya itu Bapak Ibu. Ada anak-anak SMK itu anaknya jurusan apa, pengennya ke kedokteran, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi karena mungkin juga kurang membaca tadi ada yang menyampaikan, nggak mau membaca, ya pengennya yang cepat-cepat gitu Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah kebanyakan melanggar aturan. Kalau melanggar aturan ini mereka sering kali Bapak Ibu ya kalau di SD saya tidak paham ya nanti bisa kita sharing SD, SMP, SMK, SMA ya. Tapi anak-anak itu menurut saya kayaknya memang seru sekali di tahun ini. Sampai pernah ada yang mengatakan guru BK sekarang berbeda ya sama guru BK yang dulu. Kalau dulu bisa lemah lembut, yang sekarang berbeda. Karena memang anaknya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, semoga nanti kita tetap diberikan kesabaran ya. Yang terakhir bisa berbahasa Inggris. Bisa, ini adalah aset yang luar biasa karena memang anak-anak ini sudah sering berinteraksi dengan yang namanya game online gitu ya, yang mana semuanya kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian melihat film dan media sosial. Nah, tapi kalau seandainya orang tua di rumah tidak mendukung, maka yang terjadi anaknya juga tidak bisa berkembang optimal. Jadi ini peran serta dari kita orang tua, didik dan juga sekitar kita ya masyarakat termasuk juga pemerintah juga harus mendukung adanya
perubahan yang luar biasa di Gen Z dan Gen Alpha ini. Mohon izin berikutnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ketika saya minta pendapat Bapak Ibu di foto ini, bisa di kolom chat Bapak Ibu ya. Oh, masih putus-putus suaranya. Sudah Bu Saida? Inggih, masih tetap, tapi tidak apa-apa Oh, Bu, lanjut saja. itu, sampun. Nggih. Monggo Bapak Ibu, saya ingin tahu responnya Bapak Ibu ketika melihat gambar ini Bapak Ibu. Anak kecil yang sekarang itu terlihat Bu Saida, gambar saya. Sorry. Sampun, sampun, terlihat. Iya. Bisa diberikan komennya Bapak Ibu di kolom chat. Oh, ya baik. Fokus rasa kayaknya ngontrak. Asik dengan dunianya melalui handphone. Bapak Nuryan, sebaiknya anak usia di bawah 2 tahun tidak diberikan gawai karena akan merusak tugas perkembangannya di masa golden age. Oke, itu kalau Bapak memang mengetahui, tapi yang sekarang ibu-ibu itu Pak ya, lebih baik itu ngasih handphone daripada mereka harus tanggung juga kayak anaknya. Jadi yang saya amati di sekitar kita itu banyak yang juga melakukan demikian non sewu. Ini juga mempengaruhi Bapak Ibu nggih. Gambar tersebut sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari, betul sekali. Tidak menghiraukan sekitarnya. Oke, baik. Bapak Ibu kita next ya. Karena waktunya juga sudah 16.31. Nah, ini tadi yang Bapak Safa bilang ya, Bapak. Ini. Nah, ini terjadi pada Gen Z, Bapak Ibu. Oke. Ini. Apa satu kata buat gambar yang ada di depan Bapak Ibu? Gambar yang ada di layar Bapak Ibu, ya. Satu kata untuk gambar tersebut. Kemakan promosi make up. Karena endorse gitu ya, Pak ya. Di saya kirain jago. Kemasan promosi make up, meniru orang tuanya gitu ya. Meniru yang dilihat gaya artis. Nah, Bapak Ibu ternyata pada anak-anak Gen Z dan Gen Alpha mereka lebih cepat kemudian merespon sekitarnya ya karena juga mudah meniru Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya alami juga, saya juga nggak pernah memberikan pendidikan ini, tetapi kemudian anaknya langsung bisa, Bu Saida. Ya. Jadi, eh ini yang dipakai Umi, nah, Mama Ismail model. Iya benar, betul sekali. Ya. Jadi akhirnya rebutan make up sama mamanya. Oke, next. Maaf. Oke, yang ini Bapak Ibu, pripun? Ketika melihat tayangan gambar ini, Bapak Ibu, satu kata Bapak Ibu untuk gambar yang ini Bapak Ibu, yang mungkin siswa-siswinya masih SD dan juga SMP. Coba kita lihat ya, pengaruh dari apa yang dilihat di gawai. Oke, ngeri, Gali dan Ratna sama wah. Bapak Ibu, Masya Allah, tunangan cosplay mama papa, tepuk sekali. Ya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya Allah. Nah, ini karena memang pengaruh eh, gadget yang luar biasa. Gimana ketika orang tua kemudian mengambil peranan atau memberikan peranannya kepada gadget, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada tujuan tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk menangani mereka, kita harus punya hati Bapak Ibu. Nah, hati ini ada singkatannya Bapak Ibu. Ya. Jadi hati yang pertama H itu adalah humanis, kedua adaptif, tiga teknologis, dan yang keempat adalah I inspiratif.
Oke, masih putus-putus Bu Sayida suara saya? Enggak Ibu masih. Enggak apa-apa Oh wes Bu. gitu. Lanjut Enggak saja. apa-apa. Oke, berikutnya apa yang dimaksud dengan humanis gini Bapak Ibu nggih. Jadi humanis adalah guru dan orang tua tidak hanya menjadi pemberi informasi, tapi juga pendamping yang memahami emosi, empati, dan keunikan setiap anak. Nah, kita kadang-kadang dengan anak-anak kita mungkin kita bisa berbagi pengalaman ya, ketika misalkan kita bersama anak-anak kita, seringkali kita mengedepankan emosi atau ego kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, mereka kadang-kadang tidak kemudian kita berikan kesempatan untuk menyampaikan. Bahkan mereka dianggap sebagai anak kecil gitu ya. Namun eh, seharusnya seorang guru dan juga orang tua ini hadir sebagai pendengar dan memahami serta menghargai emosi anak. Jadi anak itu kemudian akan merasa nyaman, diterima dan dihargai. Tuh, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan menimbulkan motivasi yang bagus dalam hal belajar dan hubungan yang sehat. Jadi, kalau tadi Bapak Ibu melihat ada yang bilang samawa, tepuk sakinah, ayam beb gitu ya. Nah, ini kemudian ketika tidak kita fasilitasi di rumah, yang terjadi juga akan terjadi hal demikian. Apalagi kalau kontrol penggunaan gadgetnya tidak kita eh, kendalikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu bisa membuat koneksi yang kuat dengan anak yang sedang kita hadapi. Nah, ini cara-cara agar supaya Bapak Ibu bisa masuk pada dunia mereka. Yaitu Bapak Ibu akan mencoba dalam hal ini menjalin koneksi yang kuat dengan anak-anak dalam kondisi alfa. Bapak Ibu tahu atau pernah melakukan ini Bapak Ibu? Aduh, kok putus-putus ya. Sebentar saya tak ganti aja Apa ya, apa Bu. Bu? Sudah normal Bu, udah normal. Oh, nggih. Tapi masih Putus terdengar. nyambung ya. Apunten. Oke, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu pernah melakukan ini, Bapak Ibu? Boleh, oh, boleh ini kok di unmute sehingga ada reaksi ya. Jadi saya tidak seperti sendirian. Boleh dibuka gitu, Bapak Ibu. Oke. Iya, pernah Bu. Halo. Nggih, pernah Bu. Jadi kondisi alfa ini adalah kondisi di mana anak-anak kita itu sedang berada pada kondisi yang santai. Tuh ya, jadi saat ini ketika kita menghadapi anak-anak kita, ketika dia agak berbeda dari apa yang menjadi harapan kita, hal yang bisa kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, membuat koneksi yang kuat dengan mereka. Ya, jadi sebisa mungkin gadget itu juga dibatasi. Nah, kemudian kita sering-sering melakukan ngobrol dengan mereka. Ya. Kemudian lebih banyak mendengar. Bapak Ibu kalau dari kegiatan pulang sekolah gitu ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya Bapak Ibu berikan kepada putra-putri panjenengan Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Pak Jihad mungkin, Pak Jihad. Halo Pak Jihad. Kondisi Halo Bu, Monggo Bapak langsung Jihad. senggol saya ternyata. Ya, enggak sepi Pak ruangannya, nggih. Iya, biasanya kalau anak saya pulang saya tanyain tadi ngapain Dok di sekolah, terus gimana dengan temennya, ada yang isi lagi enggak? Karena termasuk yang anak saya yang perempuan itu kan termasuk anak yang susah untuk berteman gitu. Jadi punya lingkaran circle-nya itu cuma sedikit. Nah, seperti itu. Jadi yang saya tanyakan aktivitasnya di sekolah bagaimana. Terus ada yang usil enggak atau teman-temannya bagaimana seperti itu. Jawab tapi ya Pak ya. Jawabnya sih ya ada sih cuma ya circle-nya aja gitu yang dijawab oleh dia gitu. Iya. Pernah menyampaikan kalau Bapak ini kok tanya terus ya.
Gitu. Enggak, betul ya Pak ya? Betul. Kadang juga pertanyaan-pertanyaan yang absurd ya kalau anak zaman sekarang. Gitu ya. Karena mulai puber gitu ya, anak saya mulai puber, jadi kadang pertanyaan ya juga mulai mengarah ke remaja awal gitu ya, tentang ada temennya yang suka ke lawan jenisnya, itu diceritakan sama dia. Terus coba saya tanya, apa kamu sudah mulai kayak gitu juga gitu. Wah, keren ya, berarti mau bercerita. Ya, alhamdulillah kalau sudah terjalin hal yang demikian itu memang karena kebiasaannya dilakukan oleh orang tua ya Bapak. Nah, ini masalahnya kalau ternyata anak-anak kita mungkin di sekolah ya orang tua yang tidak lengkap Bapak Ibu. Orang tuanya ada di mana, anaknya di mana gitu ya, di sini sama siapa gitu ya. Kalau dijawab kepo sama iki jika pertanyaannya detail gitu ya. Nah, bagaimana sekolahnya? Baik begitu Bapak Ibu. Nah, eh, seringkali pertanyaan itu dianggap biasa Bapak Ibu nggih. Tanya detail, tadi main sama siapa, tadi makannya gimana, kalau sekarang ada MBG gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu, Gen Z dan Gen Alpha itu sering merasa risih dengan pertanyaan Bapak Ibu itu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan itu adalah lebih sering menanyakan tentang perasaannya. Bagaimana hari ini, bahagia di sekolah gitu ya. Mungkin bisa cerita cerita sama ayah, sama bunda gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin agak sedikit dikurangi untuk pertanyaan bagaimana tadi kamu tadi main ini tak gitu. Oke. Berikutnya adalah katakan setuju Bapak Ibu. Kadang-kadang anak kita itu ketika meminta sesuatu itu kita seringkali nggak mau ya, nggak boleh dulu ya. Tunggu gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anak itu ketika kita mengatakan tidak, itu responnya itu semakin menjadi artinya kenapa saya tidak dibolehkan gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan itu adalah mengatakan setuju dulu. Tidak apa-apa, ya silahkan. Tapi kemudian kita berikan kalimat berikutnya yaitu bagaimana konsekuensi jika kamu melakukan itu. Begitu. Sehingga daya kritisnya itu juga sudah semakin berkembang. Baik, oke. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ya benar hari ini bahagia? Mohon Iya. izin, Bu Nur. Halo? Mohon izin. Saya bantu untuk share screen biar suaranya Bu Nur lebih jernih mungkin. Iya. Saya oke aja ya, Bu. Iya, tadi sempat bagus, Baik. kemudian kembali lagi, gitu lagi. Oh iya. Baik, Saya baik. coba, Sebentar. saya saja yang share screen, nggih. Iya, baik. Semoga membantu. Amin. Di slide berapa tadi Ibu? Yang humanis, jalin koneksi. 15. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah bagaimana belum Bu Sayida? Sebelum itu Bu Sayida. Sebelumnya, next. Oh iya benar. Nggih. Yang berikutnya adalah apakah kemudian kita terbiasa untuk meminta maaf ketika kita belum bisa memberikan atau melakukan kesalahan kepada anak-anak Bapak Ibu? Nah, bersih tidak ada coret. Nggih, tadi siapa yang coret-coret ya? Yuk. Nggih, Bapak Ibu bisa memberikan responnya di kolom chat Bapak Ibu. Nah, benar. Nggih. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua, tapi kalau yang sekarang insya Allah seringkali kita sudah paham ya Bapak Ibu, kalau kita di lingkungan kita sebagai seorang guru itu paham sekali ketika dengan poin yang keempat ini Bapak Ibu. Namun
bagi anak-anak kita di sekolah, kadang-kadang ini belum terbentuk Bapak Ibu. Di rumah itu, betul, termasuk ke anak didik kita Bapak Ibu nggih. Jadi kadang Bapak Ibu guru itu juga merasa gengsi gitu ya. Saya kan lebih tua, saya kan guru gitu. Apakah patut saya minta maaf gitu Bapak Ibu nggih. Nah, ternyata ketika kita menghadapi mereka, kita harus sudah terbiasa Bapak Ibu dengan hal demikian. Supaya mereka pun juga bisa merasakan ketika dia melakukan kesalahan, dia secara otomatis meminta maaf. Nggih. Oke, next Bu Saidah. Oke, yang A, hati. A yang berikutnya adalah adaptif, mampu menyesuaikan pendekatan pendidikan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan anak. Anak-anak saat ini adalah, sebentar. Anak-anak saat ini adalah generasi digital yang belajar visual, cepat dan terbiasa dengan interaksi teknologi. Karena itu, baik guru maupun orang tua perlu fleksibel, terbuka dengan metode baru, dan siap menyesuaikan gaya komunikasi saat pembimbingan. Jadi, kita di pembelajaran mendalam, termasuk di 7 jurus BK Hebat itu, Bapak Ibu, kami diharapkan bisa mengenali, bahkan mengetahui emosinya mereka, Bapak Ibu. Ketika pembelajaran akan dilakukan, kalau yang di guru penggerak mungkin paham tentang social emotional learning, pembelajaran. Nah, cuaca emosi itu mempengaruhi ternyata Bapak Ibu, mempengaruhi kestabilan emosinya dia dan kemudian mempengaruhi bagaimana nanti keberlangsungan mereka ketika menerima informasi atau pembelajaran di kelas. Nah, apakah kemudian ini terfasilitasi di rumah? Ini Bapak Ibu juga perlu melibatkan orang tua Bapak Ibu. Jadi kalau yang sekarang itu bukan hanya siswanya, tetapi juga orang tuanya harus juga ada kelas khusus gitu Bapak Ibu nggih. Setuju Bapak Ibu nggih kalau orang tuanya juga ikut sekolah ya, karena anak-anak itu kan hasil dari didikan orang tua gitu. Setuju. Oke, next. Bu Saidah ngapunten, next. Oke. Nah, bagaimana kegiatan apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anak kita ini karena memang daya kritisnya juga bagus, maka dia akan susah menerima pembelajaran ketika apa yang mereka terima itu hanya sebuah wacana atau bayang-bayang. Mereka akan sangat paham sekali ketika tema yang akan kita berikan adalah kehidupan nyata mereka. Jadi apa yang terjadi yang terkini itu baru mereka akan sangat mudah mengikuti. Nggih. Yang kedua, memberi ruang bagi gaya belajar yang berbeda. Bapak Ibu, hal ini kalau dulu saya ketika sekolah atau mungkin ketika saya menjadi seorang sarjana psikologi, gaya belajar ini mungkin masih menjadi konsumsi kita ya sebagai guru BK. Namun sekarang ini menjadi tuntutan juga bagi semua guru untuk mengetahui bahwa ketika kita di kelas, kita juga harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, nggih. Jadi pendidikan kontekstual yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah growth mindset. Bapak Ibu mungkin bisa sharing di chat ya, bagaimana yang dimaksud pendidikan atau pola pikir berkembang Bapak Ibu. Ada yang mungkin bisa memberikan contoh kalimat Bapak Ibu. Contoh kalimatnya growth mindset. Nah, bagaimana misalkan seorang anak yang akan belajar matematika gitu Bapak Ibu ya. Kan matematika itu momok ya, matematika, bahasa Inggris gitu. Bagaimana ketika kalimat growth mindset ini bisa kita berikan untuk menumbuhkan semangat belajar anak Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengetahui. Yang guru BK, ya, saya ingin belajar lebih dari medsos, TikTok daripada buku. Baik, belajar dari medsos, TikTok daripada buku, maksudnya bagaimana nggih, Pak Kurniawan? Pertanyaan pemantik lebih kontekstual dan kekinian. Oke, baik. Mohon izin Bu Nur, waktu Berkembang? kurang 5 menit. Oh gitu, baik, nggih. Saya percepat, baik. Ini Oke, slide-nya di percepat ya, padahal kurang berapa ini Bu Saidah. Oke, Bapak Ibu 5 menit nggih. Terima kasih. Next.
Oke, jadi guru itu adalah seorang fasilitator, bukan saja menjadi seorang pengajar yang hanya menyampaikan transfer ilmu, begitu. Baik, next. Jadi kita cepat Bapak Ibu nggih. Karena T-nya teknologi. Nah, generasi Z dan Alpha lahir di dunia yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Mereka belajar, bermain, dan berinteraksi melalui gawai. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu ada nggak yang bertanya kepada putra-putrinya ketika belajar di rumah, ketika pulang sekolah, kamu mau main gawai nggak? Tuh, ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Atau enggak ada gitu ya? Next. Karena cepat waktunya Bapak Ibu. Oke, apa yang bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menggunakan media digital. Kalau di kelas sudah biasa dengan no gawe is kiamat. Media digitalnya adalah pembelajaran interaktif seperti word wall, kemudian kuisis, Padlet, itu sudah biasa Bapak Ibu. Kalau yang di SD-SD ini Bapak Ibunya kreatif-kreatif, memanfaatkan sumber belajar terbuka, kemudian membangun kesadaran etika digital, menggunakan teknologi refleksi dan evaluasi diri. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu di refleksi ini supaya anak-anak bisa mengetahui dan bisa memanage dirinya sendiri. Next, Bu. Inspiratif. Nah, Bapak Ibu, kita tidak hanya bisa menyuruh anak-anak ya, tetapi kita harus menjadi seorang inspirator Bapak Ibu untuk bisa menjadi contoh. Jadi bukan hanya memberikan nasihat, tetapi langsung pada action gitu ya. Jadi kalau seandainya seorang guru bisa menjadi seorang inspirator buat muridnya, berarti beliau adalah guru yang sangat dirindukan oleh muridnya, apalagi orang tua. Next, Bu. Masih kurang banyak ya, Bu. Oke, menjadi inspirasi adalah menunjukkan integritas, memberi semangat, dan boleh seorang pendidik itu berbagi kisah tentang perjuangan dan pengalaman hidupnya yang membangun motivasi untuk anak-anak. Next, Bu. Oke, nah pada kebutuhan pembelajaran holistik ini Bapak Ibu di Gen Z dan Gen Alpha, 3 hal yang harus kita perhatikan yaitu membentuk karakter, mengelola emosi, dan akhirnya akan muncul kemampuan berinteraksi dan mengendalikan diri dengan baik di lingkungan sosialnya. Next. Oke, Bapak Ibu, di sini kita amati bersama bahwa ketika teknologi sangat tinggi adaptasinya, kemudian Gen Z dengan tipenya mandiri, digital, dan kritis, ini adalah anak-anak yang kemudian rendah dalam berinteraksi. Nah, oleh karena itu tantangannya adalah keterlibatan emosional. Nah, siapakah fasilitator terbaik? Dia adalah guru dan orang tua, Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi ini perbandingannya bisa saya lewati deh, karena waktunya sudah mau habis. Oke, nah Bapak Ibu, kalau jadi dokter itu ada kuliahnya, Bapak Ibu jadi guru ada kuliahnya. Tapi Bapak Ibu pernahkah sekolah menjadi seorang bapak atau sekolah menjadi seorang ibu? Saya rasa tidak ada Bapak Ibu, nggih. Dan ini semuanya apakah ada yang dulu bercita-cita menjadi seorang suami atau istri Bapak Ibu? Ya. Nah, ketika menjadi seorang orang tua dengan hadirnya buah hati itu adalah pengalaman yang luar biasa dan kita semuanya tidak pernah mengetahuinya dan bahkan belum pernah merasakan pendidikannya. Tapi ini adalah pendidikan sepanjang hidup kita, Bapak Ibu. Luar biasa, nggih, menjadi seorang ibu dan bapak. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, anak itu adalah titipan dan amanah sehingga harus dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Sekolah adalah mitra bagi orang tua dalam membantu menumbuhkan potensi anak, sehingga perlu adanya kolaborasi aktif antara orang tua dan sekolah dan tercapai pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai yang ada di keluarga. Akhirnya, pilihlah sekolah yang sejalan dengan visi dan tujuan keluarga agar pendidikan anak berjalan dengan harmonis. Next. Oke, di sini kita amati bersama bahwa ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi orang tua yang bijaksana adalah
orang tua yang mampu mendidik anak sesuai zamannya. Jadi kalau dulu mungkin tidak ada gawai, tapi bukan berarti kemudian gawai akan menjadi kehidupan yang terus-menerus ada di anak-anak. Kita pun juga harus tetap bijaksana dalam menyikapi hal ini, Bapak Ibu, nggih. Next, Bu. Oke. Nah, ini semoga di 2045 Gen Alpha yang menjadi harapan besar bangsa ini bisa menjadi anak-anak yang kuat dan berkarakter ya, sehingga mereka mampu menggantikan peran kita nanti di 2045. Ada pembelajaran fleksibel, jadi kita tidak bisa kaku karena harus mengikuti kemampuan anak-anak. Sehingga nanti juga ada penguatan karakter juga yang didapatkan dari sekolah dan juga di rumah. Sehingga di sini peran strategis guru sangat dibutuhkan untuk mentransformasi pembelajaran menjadi pengalaman yang bermakna bukan sekedar transfer pengetahuan. Bapak Ibu di terakhir, Bu Saida, oke, boleh saya share yang ini ya Bu Saida ya? Ada waktu kah? Oke, nggak apa-apa, sebentar saja, Bu. Iya, sebentar saja Bapak Ibu. Mohon untuk diklik yang ini, kemudian kita akan bermain bersama. Siapakah yang bisa mendapatkan nilai tercepat, nanti akan ada door prize dari, nah ini. Sudah bisa, Bu Saida? Saya mulai ya. Cepat saja kok. Sudah nampakkah, Bu? Sebentar, Bu. Saya dibuka, Bu Saida? Nggak bisa ya? Dibagikan kodenya bisa, Bu. Sampun, Bapak. Oh, sorry, sebentar. Ini tulisannya membutuhkan memulai. Saya share di kolom chat, nggih. Boleh, linknya saja dibagikan. Link kuisisnya Mohon dibagikan. maaf, Bu. Saya nggak bisa. Monggo. Ya, itu masih link dari kuisisnya. Kemudian kodenya dimasukkan dulu. Saya share di grup aja ya, Bapak? Boleh, boleh. Karena ada Bisa di kolom chat boleh. Ini nanti permainan bareng-bareng atau dipakai bareng-bareng, Bapak. bareng-bareng ya? Ya, linknya dibagi aja di sini, Bu. Link main bareng-barengnya di kolom chat dibagikan. Bu, itu kayaknya kuisis Z-nya kebalik deh, Bu. Z-nya yang 2 itu di belakang deh, yang bukan di tengah deh kayak Bu. Iya, enggak Coba apa-apa. dicek deh. Link dari permainannya yang live dibagi di link Nggak sini. bisa ya? Link permainan live-nya dibagi di sini, Bu. Kan ada itu. Ini sampun. Oke, dibagi di kolom chat. Itu ada kodenya, Bapak. Sebentar. Bisa kah? Nggak bisa nih. Nggak mau, Pak ya.
Ini yang dibagikan masih kuisiskomnya, bukan link untuk bermain bersamanya. Oh gitu. Kayaknya saya yang keliru deh ini. Nggak apa-apa deh. Berarti langsung diisi Q&A aja nggih? Ya, gitu aja enggak apa-apa. Nggih, gitu aja. Baik, Bu Sayida. Kalau ada pertanyaan, nanti terakhir refleksi. Berarti diganti saja sudah. Baik, terima kasih Ibu Nur. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia peserta webinar. Luar biasa sekali ya pemaparan yang baru saja kita dengarkan. Banyak sekali ilmu, inspirasi, refleksi yang dapat kita ambil hikmahnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang tak kalah menarik, Bapak Ibu, yakni sesi Q&A. Tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu mau raise hand, mengangkat tangan secara virtual untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu narasumber. Kami persilakan Bapak Ibu 1 termin saja karena memang waktunya sangat ini sekali ya, mendekati akhir. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan di kolom Q&A atau di kolom chat ya, boleh. Bapak Ibu, Karena tadi suaranya nggak jelas ya, Bu Sayida. Coba mungkin saya oh ini. ini ada yang bertanya Ibu Nur, ada dari Ibu Yeni Rahma, APKS. Silahkan Bu Yeni untuk unmute dan menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu narasumber. Dibuka dulu Bu, iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sayidati, moderator. Halo Ibu Nur sebagai narasumber. Bu, saya penasaran Bu, untuk apa ya Bu, cara komunikasi dengan Gen Z dan Gen Alpha. Saya sendiri ini misal nggih, saya memang tipe orang yang kurang bisa dengan konsisten mengendalikan emosi di saat-saat tertentu. Nah, apalagi nih kalau misalnya kita bertemu di suatu momen yang kurang mendukung antara emosi saya dan emosi si anak. Nah, ini saya masih ini ya Bu ya, bagaimana caranya kalau misalnya menjalin komunikasi itu kan harus yang enak, nyaman, kemudian kitanya juga emosi kita kesampingkan kan begitu nggih Bu ya. Salam. Tapi iya, ternyata itu masih sulit. Nah, bagaimana Ibu tipsnya supaya di waktu-waktu tertentu ketika misalnya kita sedang sibuk banget, kita sedang apa ya banyak pikiran, tapi si anak murid mungkin itu agak istilahnya kalau bahasa Jawanya ngudol lah itu Bu. Itu bagaimana tipsnya Bu supaya tetap komunikasinya itu bisa lancar, kemudian tetap bondingnya juga nantinya kuat dengan si anak ngaten. Secara ilmu psikologinya kan kami belum bisa mendalami nggih Bu nggih. Jadi mohon tips-tipsnya Ibu diberikan kepada kami. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Maaf ya, disambing. Nggih. Terima kasih atas atensi dan pertanyaannya, Ibu. Ini berarti konteksnya dengan Ibu Sinten tadi? Saya Ibu Yeni Rahmawati, guru SD Ibu. Saya Oke. juga ibu dari 4 orang anak, jadi sudah mengalami banyak hal sebetulnya nggih dengan Wow. macam tipe anak. Tapi memang untuk pengelolaan emosi kan kadang orang juga harus belajar nggih Bu nggih. Lah Oke. ini juga saya juga maksudnya tipsnya itu gimana sih Bu? Kadang-kadang saya lihat ada ibu yang bisa sabar, guru yang bisa sabar menangani muridnya. Nah, saya kok belum bisa gitu. Tipsnya bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Ibu, insya Allah
saya juga sama-sama belajar sama dengan ibu. Tapi ibu adalah ibu yang luar biasa karena sudah mendapatkan 4 amanah itu ibu, nggih. Jadi Allah itu sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa sebenarnya kepada ibu. Berarti ibu sebenarnya sudah lolos. Sabarnya itu insya Allah sudah lolos, nggih. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya mungkin ketika ibu itu sedang pada posisi yang tidak stabil secara emosional, itu bagaimana kemudian menstabilkan emosinya dulu ya, sehingga mampu nanti bisa berinteraksi dengan murid atau juga dengan anak-anak. Ini luar biasa Ibu. Jadi, sebenarnya tipsnya ini hanya pada self manajemennya kita saja Bapak Ibu. Jadi, kalau di social emotion learning itu untuk anak-anak itu kan bagaimana anak-anak itu menyadari dirinya dulu, emosinya dulu seperti apa. Nah, pastinya sebelum ke anak, kita juga harus ke diri kita sendiri dulu, Ibu. Jadi mungkin ketika panjenengan pada posisi yang belum bisa stabil dan seperti yang Ibu harapkan, lebih baik jangan melakukan interaksi dengan anak-anak. Karena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini lebih mudah untuk diajak bicara ketika mereka itu kita buat menjadi penting gitu. Dalam arti anak-anak itu tidak sedang dinasehati, tetapi kita sedang ngobrol santai dengan mereka. Begitu. Jadi kalau seandainya ini dilakukan pada posisi yang emosi tidak stabil antara keduanya, ini tidak akan ada bonding, Ibu. Jadi bisa jadi ada penolakan dari anak-anak atau mungkin mereka akhirnya kapok, "Ndak wes aku ndak lagi mau sharing sama ibu ini," gitu. Atau mungkin ke anak-anak kita, "Kok mamaku jadi seperti ini?" Gitu. Jadi insya Allah sebenarnya Ibu sudah melewatinya, tapi mungkin pada posisi-posisi tertentu karena sebagai perempuan Ibu ya, kadang ada PMS, kadang beban kerja yang luar biasa gitu ya, apalagi ditambah di rumah gitu nggih. Nah, Ibu sudah luar biasa melewati itu. Insya Allah hal demikian yang mungkin bisa saya share-kan kepada panjenengan. Jadi anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu lebih bisa menerima ketika mereka kita ajak ngobrol, kita buat mereka menjadi orang yang penting dan memberikan kontribusi sehingga mereka kemudian merasakan suatu hal yang nyaman, gitu. Nggih. Nah, semoga bisa menambah referensi, Ibu, karena saya pun juga sedang pada proses belajar, Ibu. Pripun, Terima Ibu? kasih Ibu, nggih, betul. Saya memang berkali-kali sudah mengalami hal tersebut, nggih. Jadi memang ketika kita ngobrolnya santai itu apa yang kita sampaikan masuk kepada anak-anak. Tapi ketika emosinya itu masih belum klik, belum bisa ada situasi yang nyantai, anak-anak malah ada penolakan. Jadi terima kasih. Jadi kitanya harus take time ya Bu ya, ambil waktu dulu, jeda, supaya ketemu momen yang pas gitu ya Bu ya kira-kira ya. Betul sekali, Ibu. Jadi ya memang sebelum kita menjadi seorang solutor atau bisa menjadi orang yang enak diajak ngobrol ya kita harus menyamankan diri kita dulu, Ibu, nggih. Insya Allah kami semuanya juga masih dalam proses belajar gitu karena emosinya ibu-ibu itu kan lebih fluktuatif, ibu-ibu nggih. Jadi peran serta terutama juga suami dan juga teman-teman di sekitarnya akan mempengaruhi gitu. Terima kasih, semoga bisa membantu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Sayida satu nggih? Nggih. Bapak Ibu, sebelum ke pertanyaan yang terakhir dari Bu Dwi Oktaviani, Bapak Ibu sudah kami share untuk link daftar hadir. Bapak Ibu bisa mengisi sambil menyimak Q&A-nya, mengisi daftar hadir di yang sudah saya share di link di chat room berupa link Google Form. Silakan untuk Bu Dwi Oktaviani singkat, padat, dan jelas ya Bu. Ya, Dipersilakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SD. Di sini guru SD itu banyak pengalaman ya, Bu ya. Apalagi siswa kita itu kita bonding di sekolahan. Kemudian dia kembali lagi ke keluarga dan lingkungan di mana keluarganya itu berangkat pagi, ketemu sore. Jadi anak itu kekurangan perhatian sehingga dia itu
karena kurang perhatian di sekolahan, dia terlihat mencari perhatian dengan cara kenakalannya dia. Saya sudah mengingatkan ke orang tuanya, Ibu mohon maaf, anak ini sebenarnya kurang perhatian dari orang tua, sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan untuk mencari perhatian. Jadi bagaimana kita menyikapi sikap orang tua terhadap siswa tersebut seperti itu. Kita sudah membonding baik-baik di sekolahan, kita sudah memberikan pengertian, tapi ketika kembali ke sekolah, ketika kembali ke rumah, itu sudah hilang. Kepercayaan mereka hilang, kemudian apalagi lingkungan sekitar itu banyak anak muda yang tidurnya malam, apalagi sering mabuk atau pakai obat. Anak SD itu cenderung untuk masuk ke mereka, mudah untuk masuk ke dalam lingkungan orang dewasa seperti itu. Seharusnya itu yang kita itu saling kerjasama antara orang tua dan guru. Tapi di sini ini yang kita bahas itu orang tuanya. Gimana kita membonding orang tuanya untuk anak ini, sedangkan mereka juga sama-sama kerja. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ngapunten gini, saya ada gangguan kecil ini dari bocil. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya sekolah memberikan perlakuan kepada orang tua gitu, nggih? Iya, Karena Ibu. sekolah sudah berupaya maksimal untuk memberikan perlakuan kepada putranya, tetapi tidak ada perubahan nyata gitu ya. Betul, Ibu? Iya, betul, Ibu. Iya. Ketika panjenengan melakukan bonding itu, apakah itu adalah ide pribadi dari orang tua atau itu adalah solusi yang diberikan oleh sekolah? Itu pertanyaan saya berikutnya, Ibu. Karena ketika orang tua itu tidak merasa harus minta bantuan, yang terjadi akan demikian, Ibu. Jadi konseling itu akan berjalan efektif ketika dua orang konseli dan konselor ini saling butuh gitu. Jadi ketika panjenengan memberikan perlakuan itu, orang tua akhirnya mendukung di rumah, Ibu. Begitu. Yang perlu dilakukan dulu adalah bagaimana orang tua dan sekolah itu melakukan satu kolaborasi yang sama untuk tujuan yang sama untuk anak-anak. Oke. Sebenarnya itu kunci utamanya. Karena kalau tidak demikian, panjenengan dengan berupaya apapun, orang tua tidak mendukung, hasilnya juga pasti tidak bisa optimal. Iya, Ini yang betul. juga sering terjadi ketika anak-anak kami, bagaimana upaya sekolah memberikan treatment, memberikan satu perlakuan, tapi kalau orang tua tidak mendukung, hasilnya juga nihil, Ibu. Iya. Jadi itu dulu yang perlu dilakukan sepertinya. Nanti kalau sudah orang tuanya sudah klik sama-sama punya tujuan yang sama, insya Allah jalannya baik, Ibu. Memang tidak mudah dan tidak bisa langsung kami berikan ini adalah sebuah kegagalan. Semuanya adalah proses yang harus kita lewati bersama, Ibu. Tidak mesti yang hari ini tidak ada perubahan itu adalah sebuah kegagalan. Bisa jadi mereka mungkin di suatu hari, di suatu waktu akan menunjukkan sebuah perubahan. Jadi tetap optimis dan tetap tidak pantang menyerah untuk memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anak dan kepada orang lain, agar panjenengan tidak merasa kecewa gitu ya, karena manusia itu tidak bisa kita tentukan hatinya gitu. Sehingga ada Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Itu sih kalau tipsnya dari kami, Ibu, karena pengalaman yang juga kami lakukan itu seringkali mengalami hal yang tidak optimal gitu ketika orang tua tidak mendukung. Karena sumbernya ya memang dari orang tua. Tadi itu nggih. Jadi ketika Iya. orang tua tidak sevisi dengan sekolah, mereka pasti tidak akan bisa mengikuti kebijakan yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Contoh kecilnya aja ketika orang tua itu sangat mendukung, beda ya, makanya ketika ada orang tua yang memang sadar pendidikan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, beliau mau membayar mahal gitu nggih. Nah, itu hasilnya juga ke anak-anak bagus, tapi gimana ketika di sekolah-sekolah yang mereka, pokoknya sekolah gitu, terus bahkan ketika ada apa-apa orang tuanya susah, ya anaknya memang juga susah. Karena memang tidak ada, Ibu, chemistry gitu ya. Itu juga pernah dilakukan sebuah penelitian gitu ya, bagaimana ludah kita itu ketika berada di luar kita,
itu juga pasti akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, ini bisa diilustrasikan dengan bagaimana anak kita yang lahir dari rahim kita, kemudian ibunya tidak klik dengan apa yang terjadi di sekitar anak-anak, ya pasti anak-anak juga akan demikian. Nah, yang pertama harus dilakukan sebenarnya perubahan nyata itu adalah parenting Ibu, Bapak. Jadi ketika sekolah itu baik, bukan hanya memikirkan bagaimana proses pendidikan itu berjalan di sekolah, tetapi bagaimana sekolah itu melibatkan unsur-unsur penting yaitu keluarga, orang tua, dan juga masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan, semoga bisa memberikan sedikit informasi. Aten. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu siapa tadi? Bu Okta ya? Okta. Iya, Bu Okta. Iya. Ini Okta. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, saya mohon closing statement-nya dong dari Bu Nur Hidayati selaku narasumber kita di sore hari ini. Silakan Ibu. Baik, Ibu Bapak mohon izin kalau ada yang belum terjawab karena memang waktu kita sudah terbatas dengan Ibu Sinten ini ya, nanti bisa japri atau mungkin kalau masih membutuhkan Bu Zau Harotun Nafisa, nggih. Nah, jadi yang bisa saya berikan pada hari ini adalah teknologi mungkin menggerakkan dunia, tetapi hati yang tuluslah yang menggerakkan manusia. Kita tidak hanya menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi pendamping yang memahami emosi dan empati anak-anak kita. Mari kita terus mendidik dengan hati, menuntun bukan hanya dengan akal mereka untuk menjadi cerdas, tetapi juga jiwa mereka untuk menjadi manusia berkarakter dan berempati. Semoga hari ini bisa memberikan warna bagi perjuangan kita sebagai guru-guru yang membawa perubahan besar di Indonesia Emas 2045. Semoga tetap diberikan kesabaran dan perjuangan yang tanpa kenal lelah Bapak Ibu. Sehingga kita nanti bisa menjadi ahlinya surga bersama Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Sayyidah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu atas jaringan yang tidak stabil dan teknis yang tidak mendukung. Ngapunten, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah Bapak Ibu. Boleh kasih aplaus, boleh kasih emoticon love dan sebagainya Bapak Ibu. Mohon izin, ini permintaan dari panitia. Mohon untuk open cam semuanya dong. Kita mau berfoto bersama dan kita mengabadikan momen ini sehingga menjadi catatan yang bersejarah buat kita di PGRI. Silakan untuk open cam semuanya Bapak Ibu. Pak Anjang, kami dibantu dong untuk ini mengabadikan momennya. Atau mungkin Bapak Subakri ya. Mohon izin Bapak. Baik Bu, kita bantu ya. Oke, silakan Pak Anjang. Ini ada beberapa slide. Ada 4. Dihitung Pak Anjang. Slide berapa dulu? Ya, sebentar ya. Masih disiapkan. Oke, siap. Oh, ada Bapak Suryadi di sini. Sabar menanti ya Bapak Ibu. Silakan Pak Anjang. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Dibuka ya. Ya, tunjukkan senyum terbaikmu. Baik, ini adalah slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu boleh kok mau pakai ini, misalkan mau pakai jempol atau apa ya. Aman-aman saja. Bebas Baik, berekspresi. kita lanjut ke yang kedua. Sebentar ya. Sudah siap Bapak Ibu? Slide yang kedua. Bentar.
Baik, 1, 2, 3. Ya. Dipun panjang, sampun? Belum, slide yang ketiga nggih. Oh, inggih, silakan. Bentar. Sabar dulu. Wah, nggak bisa geser udah saya ini. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Bentar. Baik, sudah. Sampun, Bu. Inggih, terima kasih Pak Anjang. Baik Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Nur Hidayati SPSI, dan seluruh peserta webinar kedua kita di sore hari ini atas partisipasi aktifnya yang sangat luar biasa, sangat kooperatif dan juga inspiratif dalam diskusi yang menurut saya sangat amazing sekali, keren banget sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru, semangat, dan juga inspirasi bagi kita semuanya untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Karena memang mendidik generasi masa kini tidak cukup Bapak Ibu hanya dengan buku dan teori, tetapi juga dengan keteladanan, kasih sayang, dan pemahaman mendalam terhadap karakter anak-anak di zaman ini. Mari Bapak Ibu kita tutup acara hari ini dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk terus belajar serta beradaptasi demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang tiada hingga. Sampai bertemu kembali di parade webinar yang ketiga. Guru mulia Selamat dengan sore. karya. Mari Wassalamualaikum ikut warahmatullahi lomba gelar wabarakatuh. karya. Kami tunggu karya Ibu Bapak Guru. Dapatkan hadiah jutaan rupiah dan diundang dalam apresiasi Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Serta tidak kami batasi. Kami tunggu terakhir 15 November 2025. Selamat datang di Lab Persada. Kita store tour yuk. Di lantai 1 ini ada berbagai macam produk smartphone, mulai dari yang harga 1 jutaan sampai puluhan juta juga ada loh. Displaynya lengkap banget. Segala merek brand HP populer dari Samsung sampai iPhone, semua ada. Kita juga ada aksesoris serba 1000, hydrogel, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini ada berbagai macam tipe laptop dari Lenovo, Asus, HP, Axial, Avita, Dell, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Mau buat kerja, kuliah, atau bahkan gaming. Selain laptop, di lantai 2 juga ada berbagai macam hardware, mulai dari printer, proyektor, dan lain-lain. Jadi, semua kebutuhan gadget kamu bisa banget dicari di sini. Tunggu apa lagi? Yuk langsung datang dan temukan gadget pilihanmu di Lab Persada. Lab Persada, resmi, murah, banyak hadiah.
mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru mulia dengan karya. PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru mulia dengan karya. PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru mulia dengan karya. PGRI untuk semua.